Selamat malam Bapak Ibu sahabat meditasi. Terpujilah Sang Bhagawan, Namo Buddhaya. Soti Hontu. Iya, semoga Bapak Ibu sahabat meditasi dalam kondisi yang sehat, berbahagia, dan penuh berkah. Sadhu, sadhu, sadhu. Iya, Bapak Ibu sahabat meditasi, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di tempat Bapak Ibu? Apabila belum, silakan dapat mengkonfirmasi di kolom komentar supaya nanti panitia dapat membantu memperbaiki audio saya supaya dapat terdengar lebih jelas begitu ya. Baik, terima kasih. Ya, berbahagia sekali malam hari ini. Saya Sukita pastinya bahagia dapat kembali terhubung dan menemani Bapak Ibu sahabat meditasi dalam acara Nalanda Mindfulness Class yang diselenggarakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Nah, dari malam hari ini merupakan sebuah karma baik kita bersama karena dapat kembali berkumpul di ruang virtual ini untuk berlatih meditasi. Seperti yang kita ketahui, masih banyak juga ya orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan kesempatan untuk ikut berlatih seperti kita pada malam hari ini, mungkin karena terkendala kesibukan bekerja atau kelelahan setelah seharian bekerja, jadi mereka terkendala untuk dapat bergabung seperti kita pada malam hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sahabat meditasi yang bergabung pada malam hari ini pasti memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan manfaat dari berlatih meditasi mindfulness class. Dan saya harap kita semua akan mendapatkan manfaat tersebut dengan rutin berlatih dan tekun ya Bapak Ibu sahabat meditasi. Dan pada sesi meditasi sebelumnya saya akan menyapa Bapak Ibu sahabat meditasi yang bergabung pada acara malam hari ini, baik yang bergabung dari daerah, kota atau negara manapun. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sahabat meditasi untuk dapat mengetik di kolom komentar ya, nama dan bergabung dari kota, daerah atau negara mana saja di kolom komentar. Contohnya saya Sukita dari Jakarta ya. Karena Bapak Ibu sahabat meditasi biasanya pada acara ini banyak juga yang bergabung dari luar negeri ya, seperti Singapura, Australia, ataupun Malaysia. Siapa tahu malam hari ini juga ada, boleh dikonfirmasi di kolom komentar, begitu ya. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu sahabat meditasi untuk dapat mengaktifkan kameranya. Nih bagi yang belum aktif kameranya boleh diaktifkan apabila kondisinya juga memang memungkinkan begitu ya. Supaya kita mendapatkan kesan lebih dekat walaupun di ruang virtual ini begitu ya. Jadi kita bisa lebih semangat untuk berlatih meditasi. Boleh juga diaktifkan saat berlatih ataupun pada sesi diskusi juga nanti juga boleh diaktifkan gitu ya. Baik, di sini sudah banyak yang mengetik ya. Ada dari Bapak Aldo Subroto dari Medan. Halo Bapak Aldo, selamat bergabung. Ini saya lihat nih kalau Bapak Aldo nih selama saya memandu acara, beliau nih memang sering ikut berlatih meditasi ya. Walaupun di tengah kesibukannya tapi beliau berkesempatan meluangkan waktunya untuk berlatih. Terima kasih Bapak Aldo, selamat bergabung. Ada juga Juwita dari NTB. Halo Ibu Juwita dari NTB. Wah, luar biasa sekali ini dari Indonesia ujung timur ya. Selamat bergabung Ibu Juwita. Ada Nandes dari Jakarta. Wah, selamat bergabung Bapak Nandes, ini dekat sekali dengan kita ya. Dan ada juga Ifsan dari Morowali Utara. Wow, ini menarik sekali ya namanya, saya baru tahu Morowali ya. Selamat bergabung Bapak atau Ibu Ifsan. Dan ada juga Kusmardiana dari Soerang, Kabupaten Bandung. Halo yang dari Bandung, selamat bergabung. Apakah hujan di sana? Semoga tidak hujan ya. Ada juga dari Ratna Budi Cinsia dari Jakarta juga. Halo, selamat bergabung yang dari Jakarta. Kemudian dari David dari Sumatera. Halo Bapak David dari Sumatera, selamat bergabung. Ada Windari dari Lombok. Halo Windari dari Lombok. Ini dari ujung timur juga, selamat bergabung. Oke, dari Soerang hujan ya. Wah, pas ini cuacanya lagi dingin-dingin ya, tapi tetap semangat ya Ibu untuk berlatih meditasi bersama. Kemudian ada dari Vicky Firdiansa dari Bekasi. Halo Vicky dari Bekasi, selamat bergabung. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas responnya yang luar biasa pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah membuka kameranya. Ada dari Ratna Catari, terima kasih sudah memperlihatkan wajah bahagianya. Halo. Ada juga Bapak Aldo tadi sudah mengaktifkan kamera juga. Halo. Dari Valen Fernandes juga. Halo. Ada Vicky Firdiansa, terima kasih sudah mengaktifkan kameranya. Ada Jo Ifsan juga, terima kasih sudah mengaktifkan kameranya. Selamat bergabung kembali. Baik, Bapak Ibu sahabat Dhamma yang berbahagia,
Tentunya bagi yang sering mengikuti acara ini pasti sudah tahu ya. Jadi selain kita praktek meditasi, kita juga ada sesi diskusi atau ada sesi materi gitu ya. Dan di sini Nalanda sudah menyiapkan berbagai macam topik yang menarik dan pastinya relevan untuk kita bahas bersama. Dan tema malam hari ini juga sangat menarik sekali ya Bapak Ibu sahabat meditasi, yaitu mengelola emosi dengan bijak. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas Bapak Ibu karena sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di tengah zaman yang modern saat ini, kita pasti melihat banyak berita-berita di sosial media, banyak berita-berita negatif ya yang akibat dari emosi yang meluap gitu kan, ada banyak nih emosi-emosi yang tidak terkontrol dengan baik akhirnya mengakibatkan banyak tindakan-tindakan kriminal ataupun tindak-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, dan pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mencari tahu bagaimana sih cara mengelola emosi ini dengan bijak gitu ya. Dan pada malam hari ini Nalanda Foundation juga sudah menyiapkan video ilustrasi yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita saksikan videonya bersama. Janganlah menggunakan pikiran yang jahat sebagai lanjutan dari ledakan emosi. Kendalikan perbuatan melalui pikiran. Janganlah melakukan kejahatan dengan pikiran. Berbuatlah kebajikan dengan pikiran. Dhammapada 233. Mengelola emosi adalah keterampilan hidup yang sangat penting. Namun, seringkali kita abaikan. Padahal, cara kita merespon emosi akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita, hubungan dengan orang lain, dan kesejahteraan mental kita. Ketika emosi datang, baik itu kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan, apakah kita langsung bereaksi atau kita memberikan ruang untuk meresapi dan memahami perasaan tersebut? Mengelola emosi bukan berarti menekan atau mengabaikan perasaan kita. Sebaliknya, ini adalah tentang kesadaran diri dan kemampuan untuk merespon dengan cara yang lebih tenang dan lebih baik. Emosi adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Ketika kita mampu menghadapinya dengan bijaksana, kita dapat menciptakan keseimbangan dalam diri yang akhirnya membuka jalan untuk hubungan yang lebih harmonis dan kehidupan yang lebih penuh makna. Jadi, apakah Anda siap untuk mengelola emosi Anda dengan lebih bijak? Apakah Anda ingin menciptakan hubungan yang lebih sehat dan kehidupan yang lebih damai? Dan bagaimana cara terbaik untuk mengelola emosi? Mari bersama kita belajar mengelola emosi dengan lebih baik lagi dalam Nalanda Mindfulness Class. Baik, ya itu dia tadi video ilustrasi yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Sangat menarik bukan untuk kita bahas. Dan sebelum kita lanjut, mari kita awali acara ini terlebih dahulu dengan doa. Saya akan memimpin secara agama Buddha. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silahkan dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bapak Ibu sahabat Dhamma, mari bersikap anjali dan menghadap ke layar. Kita akan memanjatkan parita Namakkara Patha bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabbe sata bhawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sahabat meditasi, apakah Bapak Ibu sahabat meditasi sudah siap untuk mengelola emosinya dengan bijak? Silahkan dapat merespon di kolom komentar apakah Bapak Ibu sudah siap. Boleh direspon ya Bapak Ibu, jika belum siap nih kita nggak akan mulai-mulai nih. Siap, 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 siap. Oke, kurang lagi, masih ada lagi?
Siap semua ya? Baik, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, saya izinkan saya untuk memperkenalkan pembimbing meditasi kita pada malam hari ini melalui tayangan video profilnya berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, Romo Yongki. Bapak Ibu sahabat meditasi dapat menyapa beliau melalui kolom komentar. Saya akan menyapa beliau secara langsung di sini. Selamat malam Romo Yongki, Namo Buddhaya. Selamat malam Desukita. Iya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga Romo dalam kondisi yang sehat, berbahagia dan penuh berkah Romo. Sadu, sadu, sadu. Iya. Iya. Baik Romo, malam hari ini kami sangat berbahagia sekali karena dapat berlatih meditasi kembali bersama Romo Yongki dan juga mendengarkan sesi materi bersama Romo Yongki. Untuk itu, kepada Romo Yongki kami persilakan. Baik, ya. Mari sebelumnya kita semua beranjali yang berkeyakinan pengikut penganut ajaran Buddha, mari kita beranjali dan saya akan memuji nama Guru Agung kita dengan saya membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian dan teman-teman mindfulness kelas ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat selalu dimanapun berada dan senantiasa berkah adanya. Sadu, sadu, sadu. Baik, dan tidak lupa saya pikir masih belum terlambat ya. Saya ucapkan Happy New Year dan semoga memasuki tahun 2025 ini semuanya dalam keadaan berkah selalu, sehat-sehat, selamat, dan sejahtera adanya. Sadu, sadu, sadu. Baik, tadi Dek Sukita sebagai host kita yang luar biasa ini sudah menayangkan video ilustrasi yang luar biasa dengan temanya yaitu malam hari ini yaitu mengelola emosi dengan bijak. Seperti kita ketahui, emosi ini atau mengelola emosi ini di luaran sangat banyak sekali. Banyak sekali dari macam-macam macam-macam kegiatan-kegiatan spiritual, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan berbagai macam cara, banyak sekali. Ya, sesungguhnya
yang terpenting dalam Buddhisme, kita harus mengetahui dahulu bahwa emosi ini sesungguhnya kemunculannya hanya beberapa detik gitu loh, spontan. Dan sepertinya begitu muncul emosi ini sudah hilang. Jadi sesungguhnya kalau kita tidak merespon, kalau tidak melekati, maka emosi ini sudah hilang sekian detik. Tidak mungkin mungkin sampai 5 menit atau 10 menit, itu nggak mungkin gitu loh. Contoh lah seperti orang kaget. Orang kaget apalagi orang lata ya. Orang lata tuh saya suka lihat tuh ibu-ibu, wah yang lata yang luar biasa segala apa ya, yang sudah ditutup-tutupin, yang sudah di apa ya, ya udah diumpetin lah gitu loh. Itu bisa keluar semua gitu loh. Itu karena emosi tuh. Ya, entah itu emosi karena kaget atau karena apalah gitu loh, bisa keluar semua gitu loh. Tapi pertanyaannya, apakah bisa lama 10 menit atau 20 menit? Itu nggak mungkin gitu. Paling sekian detik. Nggak sampai 1 menit tuh, emosi itu keluar gitu loh. Ada yang apa mengucapkan penghuni-penghuni marga satwa, ada yang mengucapkan anggota-anggota rahasia dari yang pria atau yang wanita gitu loh, macam-macam gitu loh. Itu emosi. Emosi jadi dadakan gitu loh. Emosi itu dadakan hanya beberapa detik, nggak sampai 1 menit gitu. Itu emosi. Jadi sesungguhnya yang membuat orang apa namanya bermasalah dengan emosi ini adalah bukan emosinya gitu loh, adalah unsur-unsur mentalnya gitu. Nah ini yang penting, yang penting ini seperti tadi ilustrasi dari uh, tema malam hari ini, mengelola emosi dengan bijak, sudah ditayangkan tuh pada Dhammapada nomor 233. Tadi dijelaskan bagaimana kita harus melatih diri, bagaimana kita harus berperhatian penuh, melatih diri dengan kesadaran, dengan konsentrasi, dengan macam-macam lah. Gitu loh. Demikian juga dengan yang di luaran. Artinya, sesungguhnya bukan emosinya. Sekali lagi, bukan emosinya gitu loh. Tapi gejolak-gejolak akibat emosi itu yang harus kita kelola, yang harus kita bereskan, yang harus kita memanage-nya gitu loh. Jadi akibatnya nih, akibat si emosi ini gitu loh. Seperti kayak orang lata lah. Orang lata sekali dikagetkan semua keluar tuh. Keluar itu emosi tuh. Dia kaget, keluar semua. Wah, yang biasanya nggak pernah keluar tuh. Yang dari apa namanya penghuni-penghuni marga satwa, lalu jadi yang sudah dikurungin itu anggota-anggota rahasia keluar semua tuh gitu loh. Nah, ini yang harus dibenahi adalah bukan emosinya gitu loh. Harusnya dibenahinya yang melekati emosi tersebut akibatnya gitu loh. Ya, ini penting. Ini unsur-unsur mental kita. Yaitu apa? Yaitu unsur mental kita, anggota mental kita. Yaitu satu, perasaan kita. Dua, ingatan-ingatan kita atau gambaran-gambaran batin kita. Tiga, pikiran-pikiran kita, reaksi pikiran kita, bentuk-bentuk pikiran kita, dan kesadaran kita. Ini yang harus kita benahi. Ini yang harus kita kelola. Ini yang harus kita benar-benar jaga. Bagaimana dengan bijaksana tidak terobsesi oleh emosi yang sesaat tadi. Karena sesungguhnya emosi sesaat gitu. Ya. Baik, kita lepaskan dahulu yang dari luar-luar nih. Entah itu dari
kelompok-kelompok spiritual apa, entah itu dari apa ya namanya, dari kelas-kelas dari apalah macam-macam lah gitu loh ya. Dari sini khususnya dari Nalanda Mindfulness Class ini berdasarkan dari Buddhism, berdasarkan dari Dhamma ya, yang seperti ini khususnya saya nih, saya pribadi, karena saya usianya ya sudah di ujung-ujung di ujung-ujung kehidupan, tinggal sedikit, jadi saya selalu meskipun eh, apa ya, setiap pagi tuh nggak pernah nggak harus melakukan chanting atau morning chanting gitu loh. Nah, saya selalu memuji apa yang saya yakini, yaitu Buddha, Dhamma, Sangha. Itu selalu saya melakukan pujian-pujian yang tidak pernah berhenti gitu loh. Tidak bosan. Karena apa? Semakin ke depannya kesempatan saya semakin sedikit gitu loh. Ini salah satu bagaimana saya membenahkan, memanajkan, melatih diri saya dari unsur-unsur batin tadi. Dari perasaan saya, dari gambar-gambar batin saya, bentuk-bentuk pikiran saya, dan kesadaran saya. Setiap hari itu nggak pernah absen saya. Seperti mungkin saja anak-anak saya nih di apa kampus Nalanda ini biasanya seperti demikian juga ya. Saya dengar ya Desukita ya. Konon setiap pagi jam 6 pagi ada kebaktian, betul ya? Ada itunya nih, ada absennya enggak? Apa setiap hari nggak ada pernah berhenti. Iya, setiap Gitu loh. pagi. Oh iya, setiap pagi Romo. Jam 6 Ada. ya katanya Iya, ya. jam 6. Selalu ada Saya absen juga Romo. belum kesempatan ya. Semoga terkondisi nanti ada kesempatan saya akan ke sana. Jadi sebelum jam 6 saya udah mesti ada di sana gitu. Semoga mengikutinya karena saya ini sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Saya ingat saya nggak pernah berhenti memuji apa namanya Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, sampai saya udah melekat, udah menjadi suatu mendarah daging dengan pujian saya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, seperti itu. Itu sampai saya hafal sekali gitu loh. Ini Buddha Susudo Karuna Mahanawo Yo Janta Sudah Baranya Nalo Chano Lokasa Papupa Kilesa Gatako Wanda Mi Budang Ahamada Renatang Damo Padipo Wiyata Sasatuno Yomaga Pakamata Beda Binako Lokutaro Yocata Data Dipano Wanda Midamang Ahamada Renatang Sanggo Suketa Biati Keta Sanyito Yodita Santo Sugata Tumbodako Lola Pahino Aryo Sumedaso Wanda Misanggang Ahamada Renatang. Tuh, ya kan? Sampai begitu hafal saya. Coba bayangin udah ya serentak gini lah, katakanlah saya serentak gini, masih terus gitu, masih mendarah daging, sudah mendarah daging gitu. Inilah kenapa sesungguhnya mengelola emosi dengan bijak ini, dengan tema malam hari ini, sesungguhnya bukan emosinya yang dikelola gitu loh. Tapi yang harus dikelolanya yang 4 ini akibatnya gitu loh. Yang apa ya, yang suka melekat, hobi gitu loh, hobi dengan melekat pada emosi. Karena yang ikut-ikutan ini bagaimana? Baik, kita masuk saja. Sesungguhnya yang tadi sudah ditayangkan itu benar. Pada Dhamma pada 233, betul ya? Nah, ada lagi satu Dhamma pada 384. Itu intinya bagaimana kita melatih diri kita dengan 2 hal. Yaitu melakukan kesadaran, berlatih kesadaran kita sampai kita benar-benar selalu eling, selalu sadar, selalu ingat, selalu benar-benar mengetahui apapun gejolak-gejolak apa di batin kita bergejolak, kita tahu gitu loh. Nah, itu eling, itu sati. Nah, sati nggak bisa berdiri sendiri.
Sati itu harus diikuti dengan saudara kembarnya, yaitu sang pajanya. Sang pajanya sama dengan investigasi dhamma atau penyelidikan dhamma gitu loh. Nah, ini penting. Ini sang pajanya atau dhamma wicahya. Ini saudara kembarnya. Ini nggak bisa jadi satu sati. Nomor 2, konsentrasi. Sesungguhnya konsentrasi ini akibat, gitu loh. Akibat kita menyadari, akibat kita melatih diri kita dengan sadar, dengan eling, dengan mengetahui, dengan kesadaran, dengan selalu mengingat, sehingga memunculkan kewaspadaan kita, benar-benar kita melakukan investigasi dhamma, benar-benar memperhatikan, memilah-milah nih, yang mana yang benar-benar harus kita lakukan, yang positif, yang negatif kita tidak. Sehingga kita fokus, perubahan-perubahan itu yang bereaksi, baru memunculkan konsentrasi gitu. Dan konsentrasinya adalah yang bisa membawa kita ke pencerahan, bukan konsentrasi yang menyatu dengan objek, tapi konsentrasi yang selalu saat ke saat menusuk pada objek itu. Itu yang bisa membawa kita ke pencerahan, yaitu kanika samadhi. Sekali lagi, konsentrasi kanika samadhi, bukan konsentrasi ke menempel pada objek menjadi satu. Kalau begitu menjadi satu, maka itu sama juga konsentrasi seperti orang sniper. Pada saat dia, contohlah kucing lah, paling gampang. Kucing ingin menerkam tikus. Itu siap-siap, dia konsentrasi, dia terkam habis gitu loh. Nah, dia tangkap tuh si tikus sampai benar-benar si tikus ini mati gitu loh. Nah, itu konsentrasi. Tapi di sini konsentrasi tidak diikuti dengan kesadaran. Tidak diikuti dengan eling, tidak diikuti dengan ingat, tidak diikuti dengan mengerti, dengan understood. Memilah-milah yang mana ini positif atau negatif. Yang memilah-milah ini adalah sang pajanya. Sang pajanya adalah investigasi dhamma. Memilah-milah nilai-nilai luhur dari dhamma, dari ajaran Buddha itu sendiri, yang positif. Itulah yang disebut yoniso manasikara. Artinya, tindakan kesadaran yang betul-betul disadari, mindfulness, awareness, dan benar-benar positif. Tidak merugikan siapapun, tidak merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan orang lain. Inilah yang disebut melakukan investigasi dhamma, memilah-milah nilai luhur dari ajaran Buddha. Ya, ini benar-benar disebut sang pajanya. Ya, seperti yang tertulis di satu sutta sangat terkenal, Digha Nikaya nomor 22. Judulnya Mahasati Patana Sutta. Berbunyi demikian. Atapi sang pajano satima wineya loke abija domanasan. Ini dia. Berkontemplasi pada jasmani, berkontemplasi pada perasaan, berkontemplasi pada pikiran, berkontemplasi pada dhamma, dengan effort, dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan kewaspadaan kita diikuti dengan satima, yaitu perhatian penuh, ingat, sehingga memunculkan konsentrasi saat ke saat terus-menerus. Tidak melekat kepada yang kita sukai, juga tidak menolak kepada yang tidak kita sukai. Nah, inilah sempurna. Nah, dengan cara ini, maka kita mengelola unsur-unsur dalam batin kita, dalam mental kita, sehingga apapun emosi yang muncul, kita tidak terobsesi oleh emosi itu. Kita bisa memagari, kita bisa memanage gitu. Jadi bukan emosinya yang dikelola, tapi unsur-unsur batin kita. Jelas ya, gampang ya? Oke, saya kira cukup sekian.
Nanti setelah kita melakukan meditasi, kita akan adakan tanya jawab. Demikian host kita, Dek Sukita. Kita mulai memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Saya kira tadi meskipun hanya sekelumit ya, sedikit, tapi saya kira ini jelas banget gitu loh. Ya, semoga ini semua bisa bermanfaat bagi semua teman-teman kita. Baik. Dimulai dari sekarang, durasi semua saya serahkan oleh host kita, Dek Sukita. Baik, dimulai dari sekarang. Kita memasuki pelatihan meditasi di malam hari ini. Baik, Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat meditasi yang terkasih, mari kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Dimulai 1-3 menit, lakukan relaksasi. Pusatkan pikiran Anda, kesadaran Anda, mulai dari ubun-ubun di kepala Anda, lalu lelehkan ke seluruh bagian-bagian jasmani Anda. Lakukan relaksasi. Dan sebutkan dalam hati, kendur, rileks. Mulai dari ubun-ubun di kepala Anda, lelehkan ke bagian kepala belakang Anda, kendur, rileks. Sampai ke tengkuk ke leher Anda, kendur, rileks. Demikian pula, mulai dari ubun-ubun, lelehkan ke bagian depan kepala Anda, ke bagian jidat Anda, kening Anda, bagian seluruh wajah Anda, sampai ke leher Anda. Kendur, rileks. Bagian-bagian terkecil semua lakukan relaksasi. Kendur, rileks. Demikian juga dari kepala sebelah kiri, kendur, rileks. Bagian kepala sebelah kanan, kendur, rileks. Terus menerus. Kini seluruh kepala Anda ada dalam keadaan sangat rileks. Lalu bagian leher Anda, kendur, rileks. Turun lagi ke pundak Anda, kendur, rileks. Ke lengan kiri Anda, terus lelehkan sampai ke tangan kiri Anda, sampai ke tangan, ke jari-jari tangan kiri Anda, kendur, rileks. Demikian pula dari pundak ke sebelah kanan, ke lengan kanan, tangan kanan, sampai ke ujung-ujung jarinya, kendur, rileks. Demikian pula dari dada Anda, kendur, rileks. Turun ke perut Anda, turun, kendur, rileks. Demikian juga mulai punggung Anda, belakang punggung Anda, kendur, rileks. Lelehkan terus sampai ke pinggang Anda, kendur, rileks. Turun lagi sampai ke pantat Anda, turun, kendur, rileks. Ke pangkal paha Anda, kendur, rileks. Ke pangkal paha kiri Anda, ke paha Anda kiri Anda, sampai ke lutut kiri Anda, sampai ke kaki kiri Anda, terus ke ujung-ujung jari,
kendur, kendur, rileks. Demikian juga dari pantat Anda ke pangkal paha Anda sampai ke lutut Anda, terus sampai ke kaki kanan Anda, sampai ke ujung-ujung jarinya. Kendur, kendur, rileks. Kini cek kembali dari ubun-ubun, lelehkan ke seluruh bagian-bagian jasmani Anda. Semua dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks. Semakin kendur, semakin rileks, Anda semakin nyaman. Sehingga unsur-unsur batin Anda, yaitu perasaan-perasaan Anda, gambaran batin Anda, pikiran-pikiran Anda, kesadaran Anda, semua dalam keadaan sangat rileks. Jasmani Anda rileks. Kalau toh nanti pada saat Anda latihan, di tengah-tengah latihan muncul rasa sakit, muncul rasa ketidaksukaan, Anda bisa menerima dengan sukacita, dengan menerima apa adanya, bisa memahami dengan sukacita. Anda ikhlas, rileks, dan enjoy. Kendur, kendur, rileks. Kini semua jasmani Anda dan unsur-unsur batin Anda semua ada dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks, dan penuh sukacita. Dan kini saatnya untuk kita memasuki pelatihan meditasi mindfulness class pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda, postur duduk Anda, sensasi sentuhan-sentuhan bagian demi bagian tubuh Anda, dan memasuki objek utama Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Lakukan, dorong terus dengan daya upaya yang kokoh kuat, stabil dan konsisten, membangunkan sati dan sang pajanya. Perhatian penuh yang menusuk, menembus pada objek yang Anda tuju, yaitu sensasi sentuhan atau sikap duduk Anda, sensasi sentuhan-sentuhan, dan kembung dan kempisnya perut Anda. Dorong terus dengan daya upaya yang kokoh kuat, stabil dan konsisten, membangunkan sati Anda, kesadaran Anda, yang Anda mengetahui adanya objek yang Anda tuju, ingat dan diikuti dengan sang pajanya, yaitu awareness, waspada dengan sehalus apapun perubahan-perubahan dari objek yang Anda perhatikan, sehingga memunculkan fokus yang sangat dalam, hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Dimulai dari memperhatikan postur duduk. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari sikap duduk Anda dengan sejelas-jelasnya, satu garis. Kalau toh ada perubahan-perubahan, bergerak sedikit atau ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kiri, melemah, menegang, Anda tahu perubahan itu. Karena diikuti oleh kewaspadaan, sehingga memunculkan fokus yang terus-menerus. Setiap ada perubahan, fokus Anda semakin kuat. Inilah yang memunculkan konsentrasi saat ke saat, atau kanika samadhi. Catat, jangan lupa melakukan pencatatan mental. Duduk, duduk, duduk. Demikian juga sensasi sentuhan. Sentuh, sentuh, sentuh. Mungkin saja yang dominan adalah gerak.
sentuhan telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda atau pantat Anda yang bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki. Di mana saja yang paling dominan Anda mengetahui sensasi sentuhan itu, tujukan ke situ. Sentuh, sentuh, sentuh. Kini masuk kepada objek utama Anda atau objek parkir Anda atau objek mangkal Anda, yaitu kembung dan kempisnya perut Anda. Mulai bergerak mengembung sampai selesai Anda sebutkan kembung. Demikian sebaliknya. Mulai bergerak mengempis sampai selesai Anda sebutkan kempis. Kembung, kempis, kembung, kempis. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, Anda terus-menerus stay berdiam pada gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek mangkal Anda atau objek parkir Anda atau objek utama Anda. Bila ada objek-objek lainnya muncul, objek suara, bebauan, apapun itu, bila tidak terlalu menarik perhatian Anda cukup mengetahui saja ada objek lain muncul. Anda tetap fokus pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda dan melakukan pencatatan mental. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda, secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda harus melakukan pencatatan mental pada objek yang muncul sangat menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana, atau Anda sedang berpikir sesuatu, sangat dominan menarik perhatian. Secepatnya Anda menyadari, detik itu pula Anda harus melakukan pencatatan mental. Berpikir, atau berkelana. Yang artinya, pada detik ini, saya sedang berpikir, dan sangat dominan menarik perhatian, atau pikiran saya sedang berkelana. Saya menyadari dengan jelas. Mencatatnya, mulai muncul, berpikir, prosesnya sampai melemah. Saat melemah atau lenyap, Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek parkir Anda atau objek mangkal Anda atau objek utama Anda. Maka spontan Anda kembali lagi. Lakukan pencatatan mental. Kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya. Yang Anda harus hati-hati adalah bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. 1. Munculnya kamacanda atau munculnya keinginan-keinginan. 2. Munculnya vyapada atau munculnya penolakan-penolakan atau rasa tidak suka. 3. Munculnya tinamida atau munculnya rasa lelah, capek, ngantuk, males. 4. Munculnya udaca kukuca, rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan.
5. Munculnya wicikica atau keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus secepatnya mengetahui, cepat itu pula melakukan pencatatan mental. Contoh, muncul rasa gelisah. Anda menyadari, tahu, ingat, secepat Anda mengetahui, cepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Gelisah, 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 gelisah. Yang artinya, begitu Anda mengetahui muncul rasa gelisah, Anda lakukan pencatatan mental. Mengetahui, menyadari munculnya gelisah, prosesnya sampai melenyapnya. Setelah itu, begitu Anda menyadari kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek mangkal Anda atau objek parkir Anda atau objek utama Anda, maka kembali lagi kembung, kempis, kembung, kempis. Lakukan dengan perhatian penuh menusuk pada objek, mengena. Jangan hanya di permukaan, harus menusuk, menembus pada objek. Kembung, kempis, kembung, kempis, dan senantiasa mewaspadai perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan. Fokus hingga lama-kelamaan Anda menjadi terampil, Anda menjadi enjoy, Anda menjadi merasa sangat mudah melakukannya. Inilah wujud dari piti. Anda menjadi tergiur, bersuka cita melakukannya. Kembung, kempis, kembung, kempis. Yang sesungguhnya Anda sudah memasuki 7 faktor pencerahan. Karena begitu Anda enjoy, begitu Anda terampil, Anda menjadi tenang melakukannya. Dan apapun yang terjadi pada objek, perubahan-perubahan objek, dan yang memperhatikan objek, melemah atau menguatnya, Anda menyadari ini semua. Inilah yang disebut UPK. Yang sesungguhnya Anda sudah merealisasi atau masuk mempraktekkan 7 faktor pencerahan atau sata bojangga. Sati Dhamma Wicahya Wirya, Piti Pasadi, Samadhi, dan UPK. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, duduk, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis.
notabene eh, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, meditasi selesai. Ya, baik. Itulah tadi kita sudah melaksanakan meditasi mindfulness class pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Sukita. Silakan. Baik, terima kasih Romo. Ya, Bapak Ibu, sahabat meditasi yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Romo Yongki terkait tema pada malam hari ini, juga sudah langsung melaksanakan praktik meditasinya ya untuk membuktikan semuanya. Dan sekarang selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau sesi diskusi ya di sini. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Ibu sahabat meditasi, silahkan dapat mengirimkan pertanyaannya sekarang juga di kolom komentar ya. Boleh seputar tema meditasi pada malam hari ini maupun terkait pengalamannya saat melakukan meditasi tadi begitu ya, yang mungkin masih bingung dengan pengalaman yang dialami, apakah sudah mencapai kemajuan ataupun rintangan, boleh juga ditanyakan ke Romo Yongki. Nah, pertanyaan ini boleh disampaikan secara langsung di kolom komentar ataupun dengan menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan supaya dapat bertanya langsung kepada Romo Yongki. Dan malam hari ini sangat ramai sekali juga yang bergabung ya, sudah ada 66 orang yang bergabung. Dan kepada Bapak Ibu sahabat meditasi juga dapat menanyakan berbagai pertanyaan dan juga dapat men-screenshot ataupun menyiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan nanti oleh Romo Yongki begitu. Baik, silakan Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini juga saya himbau bahwa pertanyaan akan dibatasi begitu ya, dari 3 sampai 5 pertanyaan yang akan dapat kita tanyakan mengingat durasi juga Bapak Ibu. Baik, Romo di sini sudah ada yang bertanya di kolom komentar. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya Romo sebentar. Pertanyaan pertama dari Bapak Canda Aditana Puta. Pertanyaannya, izin bertanya Romo, bagaimana mengkomunikasikan emosi secara efektif dalam sebuah hubungan? Wah, ini sepertinya Bapak Canda sedang mencoba mendiskusikan tentang hubungannya bersama Romo Yongki. Silakan Romo, silakan dapat dijawab. Baik, seperti tadi di awal saya sudah menguraikan bahwa emosi ini sesungguhnya adalah bentuk gejolak, ya, bentuk gejolak letupan seperti vulkano ya, begitu. Nah, selanjutnya yang menjadi masalah, yang berbahaya selanjutnya, berbahaya atau larvanya atau apanya, ini yang jadi masalah. Jadi kesimpulannya, emosi itu sendiri adalah bentuk gejolak sesaat. Nggak masalah gitu loh. Karena gejolak sesaat ini sesungguhnya spontan gitu loh. Yang perlu diperhatikan reaksinya atau akibatnya atau gejolak dari batin kita sendiri gitu loh. Kalau batin kita sendiri nggak masalah, bisa menjaganya, semua unsur-unsur batin kita atau unsur mental kita, perasaan-perasaan kita jaga, kita kelola, agar tidak memunculkan suatu pengotor-pengotor batin. Demikian juga gambaran-gambaran batin kita, ingatan kita selalu fresh, bagus, tidak tertarik dengan yang kita tidak suka, tidak tertarik dengan kemelekatan kita, dan pikiran-pikiran kita juga wise, dengan bijaksana, bisa berpikirnya dengan baik, dan kesadaran kita bisa melakukan, dan keinginan kita untuk mencetuskan sesuatu gejolak batin kita melalui ucapan dan perbuatan fisik kita. Sebelumnya kita rest dulu, kita diam dulu, stay dulu, diam untuk beberapa saat. Nah, selanjutnya begitu unsur-unsur mental kita meredam dan meleleh, tidak bergejolak lagi, maka sudah tidak ada emosi itu gitu loh. Nah, ini yang terpenting menjaga adalah unsur-unsur batin kita. Demikian. Jadi kalau toh kita bisa menjaga tidak meletus kepada ucapan atau perbuatan fisik kita,
masih ada di pikiran kita dan kita bisa menjaganya, maka ini suatu cara untuk kita tidak bisa membuat suatu hubungan yang jelek dengan sendirinya, bahwa kita bisa melakukan hubungan dengan siapapun dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya yang luar biasa sekali. Ya, Bapak Canda, semoga jawaban dari Romo dapat memberikan wawasan sehingga hubungannya nanti bisa lebih efektif dan harmonis ya dengan pasangannya. Baik, Romo, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Winda Kaliani, Romo. Selamat malam, Romo. Namo Buddhaya. Saya mau bertanya. Jadi, saya tipe orang yang mudah tersinggung, mudah menangis. Bagaimana cara saya mengelola emosi saya dengan baik, Romo? Silakan Romo dapat diberikan arahan untuk pertanyaan dari Ibu Windari, Romo. Silakan. Ini pun sama gitu loh. Jadi apapun objek-objek yang membentur, sekali lagi, objek-objek yang membentur landasan-landasan kesadaran kita, yaitu pintu-pintu kesadaran kita, panca indera kita, mata melihat, ya, melihat bentuk, telinga mendengar suara, lalu hidung mencium bebauan, lidah mengecap rasa, kulit menyentuh, pikiran kita mengelola apa yang sudah membentur panca indera kita. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Kalau memang kita mudah terobsesi dengannya, maka yang harus kita lakukan adalah memperhatikan dulu, kita tenang dulu. Lakukan dengan kesadaran, dengan fokus pada ketenangan kita. Kita harus benar-benar tenang dan diam dulu. Sama seperti itu, kita lakukan ketenangan. Kalaupun kita sedih, kita merasakan tahu sedih ini. Mengerti. Kalaupun kita tidak suka, kita marah, kita harus benahi kemarahan ini. Jangan sampai keluar kepada ucapan dan perbuatan fisik kita. Jadi kalau kita bisa meredam ini, otomatis diam, jaga proses perubahan-perubahan dari perasaan kita, dari kesadaran kita, dari semua unsur-unsur batin kita, otomatis memang pertama-tama agak susah. Tapi setelah kita melatih, maka kita bisa melakukan ini dengan sangat mudah. Apapun yang membentur kita bisa memanage dengan baik. Nah, inilah cara mengelola emosi yang tepat. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki. Ya, Ibu Winda Kaliani, demikian tadi jawaban dari Romo Yongki ya, sangat jelas sekali disampaikan dengan detail oleh Romo Yongki. Ya, Romo, untuk selanjutnya sambil menunggu saya juga ingin bertanya nih Romo. Ya. Ya, Romo, saya ingin bertanya nih Romo, kan dari kita yang mungkin masih belum tahu nih cara mengelola emosi nih, yang mungkin yang contohnya dari saya Romo yang mungkin masih memiliki emosi yang suka meluap-luap gitu Romo, yang masih suka meledak gitu Romo. Nah, kira-kira Romo, apakah ada tips selain meditasi, ada nggak cara yang mungkin lebih simpel atau efisien yang bisa kita lakukan ketika emosi kita ini sedang meluap gitu Romo. Jadi kita ini belum kebayang untuk melakukan apapun gitu Romo, karena dikuasai oleh emosi yang negatif mungkin gitu Romo. Boleh Romo diberikan tips Romo buat saya? Ada beberapa tips ya. Pertama-tama bagaimana kita harus menjaga keyakinan kita. Kita yakin segala sesuatu, kita yakin. Bila kita melakukannya dengan baik, maka hasilnya baik. Ingat, punya keyakinan yang yakin betul dengan tabur tuai, dengan hukum karma. Ini penting. Kedua, disiplin. Disiplin dengan terus-menerus ingat, lakukan moralitas dengan baik. Jadi, pertama adalah bagaimana kita benar-benar lakukan melatih diri dengan kesabaran yang kuat. Kedua, terus-menerus melatih kesadaran kita. Ketiga, bagaimana kita melakukan dengan baik, terus-menerus mengisi dengan Pancasila, dengan moralitas yang benar, moralitas yang bersih, dan karena moralitas ini, Pancasila ini bukan hanya dibacakan,
tapi harus benar-benar kita lakukan untuk keseharian kita. Dan bila kita lakukan ini dengan disiplin diri yang tinggi, maka perlahan-lahan kita menjadi sosok orang yang bisa lebih sabar, lebih cool, lebih soft bila ada sesuatu hal yang biasanya tadinya meletup-letup, sekarang lebih sabar. Karena ini membutuhkan ketekunan. Jadi kesimpulannya tidak bisa spontan gitu loh, tapi kita harus melatih diri. Melatih diri, disiplin, kedisiplinan diri, keyakinan, kesabaran, dan kesadaran yang kuat. Ini pentingnya, penting harus latihan. Seperti saya lah, saya dulu saat muda kalau apa-apa gejolak sedikit berani, wah langsung bisa melawan orang siapapun gitu, nggak ada takutnya. Tapi perlahan-lahan setelah kita sering melakukan mengikuti ajaran Buddha dengan keyakinan yang kuat, dengan latihan meditasi terus, sehingga berubahnya itu sangat drastis sekali. Ya, sampai kadang-kadang ada teman-teman saya mengatakan, kok katanya sekarang begitu ya, takut gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi yang terpenting terus-menerus melatih diri dengan disiplin yang sangat kuat. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya. Saya sudah mencatat poin-poinnya Romo, jadi nanti bisa saya praktekkan di kehidupan sehari-hari saya supaya tidak meluap-meluap gitu Romo ya. Iya, karena di sini yang terpenting bagaimana kita menjaga pengotor-pengotor batin. Pengotor-pengotor batin ini gampang kok ya. Contoh, seperti kita nih pohon nih, ada akarnya nih. Akarnya nih ada 6. Ada 6 akar, yang 3 akar harus kita perkuat gitu loh. Aloba, adosa, amoha. Aloba ini adalah kita harus benar-benar wise, tidak mempunyai keinginan-keinginan yang berlebihan. Adosa adalah meta. Kita mempunyai Brahma Wihara, meta, karuna, mudita, dan upeka. Yang terakhir adalah amoha. Aloba, adosa, amoha. Amoha di sini kita wise, bijaksana, mengerti, understood dengan segala sesuatu yang terjadi pada batin dan jasmani kita. Demikian. Itulah pengotor batin ya yang di depannya. Jadi 6 akar ini, yang 3 akar loba, dosa, moha, ini kita perkecil. Jangan kasih makanan gitu loh. Yang kita harus pupuk yang 3 nih. Aloba, adosa, dan amoha. Demikian. Luar biasa Romo Yongki, terima kasih. Baik, ya Bapak Ibu sahabat meditasi silahkan ya langsung segera nih dikirimkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Karena materi pada malam hari ini juga menarik sekali untuk kita bahas bersama Romo Yongki tentunya. Baik, Romo kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya Romo. Ini ada dari Ibu Lina Yuliana. Pertanyaannya, izin bertanya Romo, bagaimana cara menjaga tetap tenang saat diserang cemas atau panik? Terima kasih Romo. Wah ini pertanyaan menarik Romo, silakan dapat dijawab pertanyaan dari Ibu Lina Yuliana. Baik, ini kalau kita benar-benar seorang pengikut penganut ajaran Buddha atau sebagai Buddhis, ini sangat mudah sekali gitu loh. Karena ada satu yang kebiasaan kita selalu kalau melakukan kebaktian atau apapun selalu dikasih tahu bahwa ini loh yang disebut Kama Sakata Samaditi, yaitu apa namanya? Ini adalah karmaku sendiri. Apapun yang ku perbuat baik atau buruk, itulah yang akan ku terima. Jadi sesungguhnya apapun yang kita lakukan, ini semua kejadian apapun adalah dari kehendak kita sendiri gitu loh. Jadi kesimpulannya, begitu kita mengerti, maka kita mempertinggi keyakinan kita, melatih diri dengan berlatih dengan lebih tekun lagi, otomatis kita mendapatkan suatu pengetahuan, mendapatkan suatu pengalaman, mendapatkan suatu pengertian yang lebih kuat lagi. Sehingga kita menjadi sosok orang yang betul-betul menjadi tenang, mengerti. Yang terpenting adalah kita mengerti dulu, baru kita bisa tenang gitu loh. Kalau tenang dulu nggak ada pengertian ya nggak mungkin gitu loh. Jadi kita harus benar-benar mengerti, belajar sampai kita benar-benar wise, begitu kita mempunyai kebijaksanaan sehingga kita otomatis jadi tenang.
Seperti kita latihan lah meditasi malam hari ini. Begitu bagus nih duduk meditasi, sakit. Sakit kita tahu, sakit itu mempunyai spesifik karakteristik dari si sakit. Kalau dalam bahasa Pali disebut sabawa lakana. Dia panas, dia seperti ditusuk-tusuk, dia seperti diperes. Itu spesifik karakteristik sakit. Lalu general karakteristiknya, segala sesuatu yang berkondisi adalah berubah, terlibat dalam perubahan, yaitu samanya lakana, yaitu di situ ada anicca, dukkha, dan anatta. Anicca adalah selalu berubah terus, di balik berubah terus itu tidak ada kepuasan. Di balik ketidakpuasan tidak patut kita lekati karena tiada inti diri. Nah, kalau kita benar-benar wise, kita bisa benar-benar understood, maka kita apapun yang terjadi kita tenang. Kita mengerti dan kita menjadi tenang. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki. Ya, Ibu Lina Juliana, demikian jawaban dari Romo Yongki ya, sudah dijelaskan dengan sangat rinci dan jelas sekali. Semoga Ibu Lina Juliana dapat mendapatkan pencerahan sehingga dapat dipraktekkan juga dalam kehidupannya sehari-hari sehingga tidak mudah cemas dan panik ya. Kadang saya juga sering panik, Romo. Semoga setelah ini lebih baik lagi gitu, Romo. Baik, Romo, demikian tadi pertanyaan dari Bu Lina Juliana merupakan pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita pada malam hari ini ya. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, untuk memperdalam pengetahuan kita terkait tema meditasi pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan closing statement dari Romo Yongki. Silakan Romo. Baik, ya closing statement dari saya yaitu dengan tema mengelola emosi dengan bijak. Artinya caranya adalah bagaimana kita terus-menerus melatih diri kita, satu dengan keyakinan yang kokoh kuat dan mengerti jelas, banyak belajar, dan terus-menerus melatih diri dengan meditasi sehingga apapun yang terjadi bergejolak dengan batin kita, kita bisa mengerti, bisa sadar, bisa mempunyai konsentrasi yang baik, dan hingga memunculkan ketenangan yang dalam. Dengan demikian, maka otomatis apapun emosi-emosi itu meledak pada saat muncul, kita tidak terobsesi, dan kita bisa mengendalikan diri, bisa mengelola unsur-unsur batin kita, tidak terobsesi, dan kita menjadi tenang, menjadi wise, dan menjadi sosok orang yang mengerti dan bisa melakukan hal baik untuk semua orang, juga baik untuk diri sendiri. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki. Ya, demikian tadi Bapak Ibu sahabat meditasi, closing statement dari Romo Yongki sangat singkat, jelas, dan padat sekali ya, tapi semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu sahabat meditasi, tentunya supaya kita bisa mengelola emosi kita dengan lebih bijak, tentu kita harus rutin berlatih ya Bapak Ibu, seperti kata Romo Yongki tadi. Kita tidak akan bisa karena ini tidak akan spontan, jadi harus perlu berlatih. Tentunya dengan cara bergabung di Nalanda Mindfulness Class ya, di mana acara ini rutin dilaksanakan setiap Jumatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di link yang sama. Jadi Bapak Ibu sahabat meditasi juga dapat membagikan link acara ini kepada rekan, sahabat, atau keluarganya supaya mereka juga dapat bergabung bersama kita dan mendapatkan manfaatnya. Di mana acara ini juga selalu dibimbing oleh Romo Yongki dan acara juga selalu dikemas secara online Zoom. Jadi dapat diikuti dari mana saja ya. Kemudian pada Jumat 31 Januari mendatang, saya informasikan bahwa pada Minggu 19 Januari 2025 mendatang, kami juga akan kembali melaksanakan acara talk show yang inspiratif dan luar biasa untuk Bapak Ibu sahabat meditasi dengan tema menemukan keheningan batin di tengah gejolak global dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bhikkhu Medhacito dan Dr. Tony Yoyo. Acara ini diselenggarakan secara online Zoom dan live YouTube Nalanda Foundation, tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada tanggal 31 Januari mendatang di akhir bulan ya Bapak Ibu, akan dilaksanakan acara Puja Bakti
Manggala Tahun Baru Imlek yang dihadiri oleh Biku Sanghadi Catia Nalanda. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sahabat meditasi yang hari ini bergabung, yang sekiranya ingin mengikuti acara ini secara langsung di Catia Nalanda, dengan senang hati kami persilakan untuk datang dan bergabung bersama kami. Kemudian, bagi Bapak Ibu dan sahabat meditasi yang masih dilema atau masih bingung ingin kuliah atau tidak, di sini Institut Nalanda sudah punya solusi bagi Bapak Ibu sahabat meditasi. Karena di sini kami juga menyediakan berbagai macam prodi yang menarik dan pastinya sangat dibutuhkan juga di era yang saat ini nih Bapak Ibu. Di antaranya ada S1 dan S2 Pendidikan Keagamaan Buddha, ada S1 Business Management, ada S1 Ilmu Komunikasi, ada S1 Dharma Usada, dan ada S1 Anak Usia Dini atau PAUD ya. Dan kami di sini juga menyediakan ada sistem RPL ya untuk S1 dan S2 Ilmu Komunikasi, untuk S1 dan S2 Pendidikan Keagamaan Buddha, dan ada S1 Dharma Usada dan juga S1 untuk dan lain-lainnya ya Bapak Ibu sahabat meditasi, mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu sahabat meditasi jangan ragu untuk bergabung di Institut Nalanda dan menjadi bagian dari Insan Nalanda ya. Kemudian Bapak Ibu jangan ragu juga bahwasanya di sini kami juga menyediakan beasiswa bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan cara mengambil prodi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, mendapatkan beasiswa 100% ya. Baik, Bapak Ibu sahabat meditasi, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika tadi saya berlibat ya. Ya, dan untuk selanjutnya kita akan mengabadikan momen pada malam hari ini dengan berfoto bersama atau tangkap layar. Saya persilakan Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya ya, yang kondisinya memungkinkan. Silakan dapat mengambil gaya Anjali, bergaya Anjali ataupun boleh peace, boleh ya. Kita akan mulai berfoto dari slide pertama Bapak Ibu. Jangan lupa senyum. Saya hitung 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sahabat meditasi. Ya, saya mewakili Nalanda Foundation dan Catia Nalanda mengucapkan terima kasih kepada Romo Yongki atas bimbingan meditasi dan juga sesi sharing damanya pada malam hari ini. Pastinya apa yang beliau sampaikan sangat bermanfaat untuk kita ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang terus semangat sampai detik ini, yang masih tetap bersemangat untuk mengikuti acaranya sampai akhir ya. Saya mohon maaf juga apabila selama saya memandu acara ada beberapa kata atau kalimat yang mungkin berkurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan sampai berjumpa kembali di acara Nalanda selanjutnya. Tapi sebelum itu kita tutup dengan doa memanjatkan Paritana Makarapata. Mari bersikap Anjali dan menghadap ke layar. Kita akan memanjatkan Paritana Makarapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik Bapak Ibu, terima kasih, demikian dari saya. Selamat beristirahat, selamat malam. Terpujilah Sang Bhagawan, Namo Buddhaya, Soti Hontu. Terima kasih Romo Yongki. Sama-sama Desu kita. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat, dan senantiasa berkah. Sadu, sadu, sadu. Udana. Terima kasih. Terima kasih Romo.